Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah teknologi jaringan yang dimulai dengan Voice over Internet Protocol atau VoIP. Keuntungannya menggunakan VoIP yaitu biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Dan kekurangan menggunakan VoIP, kualitas suara interaksi jaringan PSTN, ada jeda dalam berkomunikasi, regulasi terbatas, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck, tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet, dan peralatan relatif mahal. Dan yang ketiga, data yang ditransmisikan VoIP salah satunya adalah bagian header, antara lain satu IP header atau VoIP. Bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirim paket-paket ke tujuan. Pada tiap header IP disertakan tipe layanan atau TOS atau type of service yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non-real time. Yang kedua ada Real Time Transport Protocol RTP VoIP. Real Time Transport Protocol RTP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya. Streaming media seperti telepon, aplikasi video telekonferensi, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. Yang ketiga ada User Data Protocol UDP atau VoIP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Yang keempat, Link Header VoIP. Link header biasanya tergantung pada media yang digunakan, atau 4 PPP sama dengan 6 bit. Yang B ada karakteristik VoIP yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP, antara lain latency, real latency, remember rate, latency, induced latency. Latency adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu perangkat dari meminta hak akses ke jaringan sampai mendapatkan hak akses itu. Ada dua jenis latency, yaitu real dan induced. Real latency berhubungan dengan fisikal jaringan dan karakteristik penyambungan dari media pengangkutan seperti pensinyalan elektriknya, dan clock speed juga berhubungan dengan RTT atau round trip time. Selama ditransmisikan dari sumber ke tujuan melalui berbagai perubahan kecepatan transmisi. Induced latency adalah delay yang terjadi akibat delay antrian pada peralatan jaringan, misalnya Ethernet card router. Delay proses pada end system dan kongesti lain jaringan antara sumber dan tujuan. Pada jaringan yang cukup besar, delay antrian tidak dapat ditangani secara baik, misalnya penggunaan metode antrian yang berbeda pada tiap router. Ada satu lagi latensi yang tidak terlalu signifikan namun dapat berpengaruh pada perspektif pengguna, yaitu remembered latency. Latensi ini adalah latensi yang terjadi akibat daya ingat manusia. Manusia dapat menyerap begitu banyak informasi dan cenderung sensitif pada delay saat pengiriman dan penyampaian informasi. Delay latency adalah waktu tunda yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Propagation delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan sel pada media fisik dari sumber ke tujuan. Propagation delay bergantung pada jarak antara sumber dan tujuan. Dan packetization delay terjadi karena dalam melakukan pembentukan sel-sel ATM dibutuhkan waktu untuk melakukan segmentasi terhadap data, kemudian menambahkan overhead yang diperlukan untuk sel-sel ATM. Packetization delay ini bergantung pada lapis adaptasi yang digunakan. Processing delay adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perangkat jaringan untuk melihat rute, mengubah header, dan tugas switching lainnya. Queuing delay ini disebut oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya delay ini sangat kecil, kurang lebih 100 mikrosekund. Jitter buffer, algoritma adaptif jitter buffer merupakan algoritma untuk memodifikasi ukuran buffer secara dinamis sesuai dengan kondisi delay jaringan yang berubah. Jitter adalah ukuran variabilitas
dalam ping seiring waktu. Jitter yang tinggi dapat menghasilkan buffering dan interupsi lainnya. Ping diukur dalam milisekon. Paket hilang terjadi saat suatu paket data yang dikirim lewat internet tidak diterima atau tidak utuh. Packet loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melintasi jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Kehilangan paket disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi data, biasanya melalui jaringan nirkabel atau kemacetan jaringan. C. Protokol standar VoIP. Protokol yang digunakan pada VoIP antara lain H323. Protokol H323 merupakan suatu standar itu atau International Telecommunication Union Telecommunication yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan data real time atau waktu nyata melalui jaringan berbasis paket atau packet based network. Session Initiation Protocol atau SIP. SIP adalah protokol pensinyalan yang digunakan untuk memulai, memelihara, dan mengakhiri sesi waktu nyata yang mencakup aplikasi suara, video, dan pesan. Dan ini ada SDP atau Session Description Protocol. SDP merupakan protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. Tujuan protokol SDP adalah untuk memberikan informasi aliran media dalam satu sesi komunikasi agar penerima yang menerima informasi tersebut dapat berkomunikasi. Dan di sini ada Media Gateway Control Protocol atau MGCP. MGCP yaitu protokol yang melakukan hubungan kontrol panggilan di antara gateway VoIP yang mentranslasikan beberapa sinyal audio dan dari jaringan paket dan agen-agen panggilan atau call agen CA. Real Time Transport Protocol atau RTP. RTP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video, telekonferensi, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. Dan ada Inter and Asterisk Exchange atau IAX. IAX adalah protokol komunikasi yang berasal dari perangkat lunak pertukaran cabang pribadi Asterix dan didukung oleh beberapa software sistem PBX dan softphones lainnya. Ini digunakan untuk mengangkut sesi telepon VoIP antara server dan perangkat terminal. Dan yang D ada kompresi data suara atau codecs. Saat ini ada beberapa codecs pada VoIP antara lain G711. G711 adalah kodek audio pita sempit yang awalnya dirancang untuk digunakan di telepon yang menyediakan audio berkualitas tol pada 64 bit atau detik. G711 meneruskan sinyal audio dalam kisaran 300 sampai 3400 Hz dan mengambil sampelnya dengan kecepatan 8000 sampel per detik dengan toleransi 50 bagian per juta. G7231 adalah kodeks audio untuk suara yang memanfaatkan audio suara dalam bingkai 30 ms. Tampilan algoritmik berdurasi 7,5 ms, berarti total keterlambatan algoritma adalah 37,5 ms. Nama resminya adalah Dual Rate Space Encoder untuk transmisi komunikasi multimedia pada 53 dan 64 bit. Dan ada G726. G726 adalah standar kode ucapan itu TADPCM yang mencakup transmisi suara dengan kecepatan 16, 24, 32, dan 40 bit. Itu diperkenalkan untuk menggantikan kedua G721 yang mencakup ADPCM pada 32 bit atau dan 3723 yang menggambarkan ADPCM selama 24 dan 40 bit per sekon. G728 adalah standar itu untuk pengkodean ucapan yang beroperasi pada 16 bit per detik. Secara resmi dijelaskan sebagai coding of specs pada 16 bit per sekon menggunakan prediksi linear tereksitasi kode penundaan rendah. Teknologi yang digunakan adalah LD-CALC, kode prediksi delay rendah bersemangat. Dan ada G729. G729 adalah algoritma kompresi data audio pita sempit berbaris vocoder bebas royalti yang menggunakan panjang bingkai 10 milidetik. Ini secara resmi digambarkan sebagai coding of specs pada 8 bit menggunakan pengkodean pidato prediksi linear kode tereksitasi dan diperkenalkan pada tahun 1996. Dan yang ada arsitektur jaringan software. Peran plan software antara lain Transport plan bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan VoIP. Pesan ini bisa berupa call signaling, call dan media stop.
Call control dan signaling plan. Call control and signaling plan mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP, khususnya pada transport plan. Dan ada manajemen plan. Manajemen plan menangani fungsi seperti berlangganan dan ketetapan jasa atau layanan, dukungan operasional, penagihan, dan tugas manajemen jaringan lainnya seperti informasi billing. Dan ada service dan application plan. Service and application plan menyediakan kendali logika dan pengeksekusi satu atau lebih jasa atau layanan atau aplikasi di dalam suatu jaringan VoIP. Dan ada peran entitas software antara lain media gateway controller function atau MGCF. MGCF adalah sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur Voice over Internet Protocol atau VoIP atau panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet. Sistem ini digunakan untuk menangani pendaftaran dan pengelolaan sumber daya pada gerbang media. Call Agent Function atau CAF dan Interworking Function atau IWF. CAF dan IWF merupakan subset dari MGCF. CAF berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan. Sedangkan IWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi pensinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Routing Function atau RF dan Accounting Function atau AF. RF menyediakan informasi routing panggilan untuk MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi accounting panggilan untuk tujuan billing. AF juga mempunyai peran yang lebih luas, yaitu melakukan fungsi authentication, authorization, dan accounting atau AAA functionality. Dalam remote access network, peran utama dari kedua fungsi tersebut adalah untuk memberi respon atas permintaan dari MGCF, menyampaikan panggilan atau informasi accounting kepada terminal endpoint atau MGCF lain atau layanan ASF, si proxy server function atau SPSF. SPSF kebanyakan implementasi dari RF dan AF adalah berupa SIP proxy server. Oleh karena itu, ESC mengakui pemisahan SPSF. Signaling Gateway Function atau SGF dan Access Gateway Signaling Function atau AGSF. SGF Signaling Gateway Function dan Access Gateway Signaling Function SGF menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan PSTN. Peran utama dari SGF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan PSTN atau ISUP atau INAP atau PLMN atau MAP dan CAP pada jaringan IP. AGSF menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan jaringan access yang berbaris sirkuit switch. Peran utama dari AGSF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan F5 atau ISDN atau WLAN atau BSSAP atau RANAP atau wireless pada jaringan IP. Application Server Function atau ASF. ASF merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama ASF adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Service Control Function atau SCF. SCF berfungsi ketika ASF melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu, ESC mengakui pemisahan SCF. Media Gateway Function atau MGF. MGF Media Gateway Function menjembatani jaringan IP dengan endpoint akses atau jaringan terong. Misalnya MGF dapat menyediakan gateway antara jaringan IP dan jaringan sirkuit seperti IP ke PSTN atau antara dua jaringan paket seperti IP ke 3G atau ATM. Media Server Function atau MSF. MSF menyediakan manipulasi media dan melakukan paketisasi media stream untuk keperluan beberapa aplikasi. Peran utama MSF adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari ASF atau MGCF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Sampai sini saja penjelasan saya tentang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.